Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dadan di Dadan Sugianto Channel ya. Ya, udah lama nggak bikin konten. Gak update 2 minggu lebih ya. Sebenarnya pingin banget, makanya sekarang juga pingin maksain nih. Maksain gatel banget ya. Aduh. Saya dari kemarin ya kurang tertarik untuk membalas AFF. Ternyata harus kayaknya ya. Ya mungkin buat saya harus. Kenapa harus? Ya untuk meluruskan yang mafia itu ya. Sekarang kan tagarnya ramai tuh para bacer, Erick Thohir out, stay out. Apa kan kalau yang nonton, kawan-kawan yang nonton konten saya sebelumnya pasti udah tahu lah. Ya, saya akan merangkum lah gitu ya, mereview pemain muda kita di AFF dan tentang pandangan yang mafia bola itu sendiri ya. Ya, gimana ya? Ya, di Piala AFF kemarin ya sungguh mengecewakan. Walaupun sebenarnya standar kita bukan di sana lagi. Saya pun tidak mengharap juara, tapi saya ya semifinal itu bisa. Kalau menurut teknis, secara teknis, secara skill bisa. Final tergantung mental ya, tapi semifinal harusnya bisa. Kenapa? Ya kita lihat ya. Waktu lawan Myanmar mungkin yang pertama main buruk tapi menang. Pertandingan kedua, home lawan Laos itu 3-3 seri. Semuanya salah pemain kita golnya. Pertama, yang salah itu Arkan Fikri. Ya di tengah, kalau sepak bola modern, kamu salah di garis tengah aja, apalagi sebelum garis tengah. Pemain tengah itu sekarang butuh jawab, apa kamu kena bola aja. Maksudnya bukan kena, bolanya kena direbut sama lawan. Pas di garis tengah atau lewat dikit, apalagi sebelum itu kejadian. Kadek Aral nggak siap. Terus back yang dari Persib itu sebenarnya saya lupa lagi. Aduh, lupa. Nah, yang itu ya. Katanya. Oh, apa? Aduh, yang di Persib itu ya. Sempat ngeblok tapi gagal. Gol kedua setelah memasukkan atau kalah dulu gitu. Kadek Aral blunder. Bukan blunder ya. Ya seharusnya kalau udah pemain intil di Liga 1 sama pemain itu pemain muda nomor 7 kalau nggak salah atau apa, ya bisa mengawal itu harusnya. Ketiga, Donitri membuat kesalahan, tapi yang paling besar adalah Marcelino. Bukan untuk menyalahkan, inti buat evaluasi, buat introspeksi bagi kawan-kawan atau punya saudara yang menjadi pemain bola gitu. Harus introspeksi loh kalau evaluasi. Ya evaluasinya gini nih, bukan untuk ya pemain kita itu ya kan kebanyakan pemain lokal, pemain diasporanya cuma itu aja. Rafael Strike juga ke bawah ritmenya karena terlalu banyak pemain lokal. Waktu U23 mah itu ada 4, terus yang membawa ritme itu yang itu Ivar Jenner, Nathan sama Justin tuh bisa dia megang bola. Kalau Rafael Strike karena striker sayap ya nggak bisa lah mengatur tempo atau apa gitu ya, mengatur keadaan. Jadi terbawa egois juga. Makanya saya waktu review di konten kemarin tuh review lawan Arab yang benar-benar euforianya sampai sekarang masih ke bawah, tapi masih ada euforianya gitu, bangga sebenarnya. Saya nggak terlalu memuji Marcelino gitu. Ya dia pemain bagus. Bohong kalau dia bukan pemain bagus. Kalau saya nyebut dia bukan pemain bagus, saya tidak objektif. Dia pemain bagus, benar. Cuma ya gitu, mental orang Indonesia ya maksudnya bukan meramakannya kurang gitu. Jadi ya bukan ini ya, kebanyakan gitu, kurang bertanggung jawab. Iya kita kan di sini tuh Garuda,
bukan RT, bukan RW atau kelurahan, Garuda, Indonesia negara, kita itu mewakili negara. Jadi kita harus bertanggung jawab ya ke penduduk senegara lah kayak gitu. Yang kamu bawa itu bendera negara, gitu. Apa itu kan Mas Marcelino bagus, ada temen yang bilang wah itu Marcelino bagus, kata iya Marcelino pemain bagus, pemain sangat berbakat, ya bapaknya juga Jackson F. Thiago saya tahu, striker ya salah satu pemain asing yang bagus di Liga Indonesia gitu. Makanya ya bakat dari ayahnya ya, cuma itu masalahnya, kata itu kan dia nonton Coach Justin teman saya itu, seharusnya kayak Marcelino itu dibiarin main, ya biarin dia aja, nanti dia juga berkembang. Cina bang, kalau antar RT antar RW ini negara, kamu harus dibebankan ke anak muda yang umur 20 tahun yang kurang bertanggung jawab. Saya itu ngeritik Marcelino dari dulu, dari lawan Timur Leste, pokoknya ada dari 4 tahun yang lalu, mainnya lambat, mainnya apa, ya kurang bertanggung jawab kayak gitu, sampai kartu merah, gitu teman-teman. Yang ini ya, bukan masuk itu, ya sayang aja kalau menurut saya itu bakatnya. Kalau terbuang sia-sia ya, kalau terbuang sia-sia ya bukan salah faktor eksternal dong. Ya yang paling gede ya diri sendiri. Saya ngerasa saya punya potensi atau apa? Ya mungkin ekonomi andil besar dalam masalah tidak bisa berkembangnya talenta itu. Tapi yang paling gede ya diri sendiri. Gitu. Makanya pas itu ya salahnya diri sendiri. Iya, kan dari 4 tahun yang lalu. Ya, ya sayang gitu. Talentanya padahal keren banget. Ya kalau talentanya keluar itu malahan waktu Arab ada desas-desus waktu lawan Arab gitu. Dia itu tidak mengikuti instruksi. Kalau dia mengikuti instruksi dengan benar itu bakal lebih dari 2 gol. Makanya STY sempat marah-marah. Dan ya itu bilang harus ini, ya itu lagi bagus. Kenapa lagi bagus di Arab? Ya pemain tengahnya bagus loh. Ada Tom Hai, ada Ipar Jenner, backnya ada Jaizes, ada Rizky Ridho, ada Perdom, ada Hamner. Kalau pemain lokal kita tumbang itu ya enggak, jelas nggak seimbang, banyak ruginya gitu. Ya ini untuk evaluasi ya, bukannya ini, makanya ya untuk kawan-kawan yang pecinta bola harus tahu. Jadi jangan terlalu memujinya, jangan over gitu ya. Ya puji silakan, gitu. Sewajarnya aja, supaya dia tidak terlalu terbang, nanti jatuhnya lah ya sakit gitu. Ya cuma kalau saya menyayangkan karena dia pemain yang sangat berbakat, talentanya full banget. Cuma ya makanya tuh kejadian pas sama Laos, gimana coba satu negara tuh ya Messi aja itu nggak sukses karena keegoisannya. Itu mah juara dunia dikasih pipa doang 2022. Kalau dilihatnya ya, harus dilihat secara objektif ya, bukan karena kita ngefans, bukan. Messi lihat juara dunia 2002 atau dari awal sampai akhir penalti terus. Ya dikit penalti pakai kayak gitu, bukan dipakai untuk apa, makanya pertandingan supaya lebih fair, bukan. Ya lihat aja Qatar kemarin waktu final lawan Jordan, penalti ketiga apalagi tuh lucu kan, ya gitu. Penalti ketiga mirip kayak
penalti Angel Di Maria Prancis kayak gitu. Iya gitu, makanya Copa America juara ya udah nggak ada lawan. Brazil itu fase terburuk setahu saya ya, dari dulu sampai sekarang fase terburuk Brazil sekarang. Nah, kalau waktu mas belum maksudnya baru tahu sepak bola itu masih paling bagus. Ada Ronaldo Bota, ada Cafu, masih ada Dunga gitu ya, keren dulu. Nah, kalau sekarang itu masih terburuk cuma ada Vinicius, Rodrigo, aduh, terus kayak Anthony malah drop gitu. Chili ya masa emasnya udah habis, Alexis Sanchez, Vidal, udah habis. Terus siapa lagi ya, satu lagi apa, siapa yang bagus tuh ya, saya lupa lagi, udah habis. Kipernya juga udah lumayan gitu ya, ya pas akhir makanya kalah pasti juara dia Coppa Italia. Karena bukan kenapa apa ya, walaupun tanpa Messi kalau menurut saya Argentina di Copa America bisa. Karena Argentina saya mengujinya harus regenerasinya bagus. Ada Alvarez, ada McAllister, ada Enzo Fernandez, coba benar nggak? Dybala masih ada. Belakangnya saya lupa lagi sih, masih ada banyak. Kalau Brazil ya terakhir Neymar yang bagus, yang lainnya udah belum ini lagi gitu ya. Neymar pensiun atau ini ya udah gitu ya gitu. Messi aja kayak gitu nggak sukses kalau nggak dibantu kita. Ini Marcelino ya jangan bandingkan sama Messi. Ya iya, makanya Messi aja nggak bisa dibandingkan, iya apalagi Marcelino gitu. Senegara ada sama Argentina sama Indonesia, walaupun Argentina di main bola mungkin lebih, ya nggak mau, walaupun saya Indonesia peringkat 130 harus di pundak dia, walaupun saya hebat Messi ya belum tentu, karena main bola itu tim 11 orang, nggak perorangan ya. Yang ketiga lawan Vietnam, oke lah. Pertandingan itu sebenarnya pertandingan paling bagus pemain itu, bertahannya main rapi ya, cuma namanya ya bukan ini ya, kurang fokus gitu. Mental kita itu memang ada, makanya ST potong generasi 2 itu kayak gitu, kurang fokus ya. Menit 70 berapa kemasukan kayak gitu. Yang lebih mencengangkan itu lawan Filipina, benar-benar sungguh pendek. Ya kayak Marcelino kan dia udah dapat kartu kuning tuh ya, terus urgensinya pelanggaran kedua itu apa, deket gawang kah, one by one on one sama kiper kah, atau serangan balik sangat berbahaya kah, harus cerdas. Jadi kawan-kawan yang nonton atau punya anak atau apa, pemain bola itu harus cerdas. Makanya Cina nggak bisa low up. Cina itu jago bekerja keras, bukan orang-orang yang nggak pintar, jarang gitu mungkin ya. Kalau menurut saya ya, tapi untuk bekerja keras nomor satu orang gitu, gitu. Nggak bertanggung jawab. Ya makanya nih pemain muda itu ya harus bertanggung jawab, harus belajar bertanggung jawab ya, ke diri sendiri, ke keluarga. Apalagi kamu udah membela negara, kamu harus tanggung jawab nih. Negara itu bukan RT, bukan tarkam lagi, kamu harus tanggung jawab ya. Itu belajar. Nah, sama Filipina pertama mainnya jelek, menit 1 sampai 20 sampai 15 menit jelek. Mungkin grogi ya. Udah 25 ke sana, wah ada perubahan nih. Indonesia mulai menyerang, pegang bola bagus, Marcelino dapat peluang, siapa lagi dapat peluang gitu ya. Cuma Marcelino tetap egois, Rafael Strike KTPA. Kalau bahasa Indonesia itu terpapar ide apa namanya, mentalitas pemain Indonesia. Terus bawakan syuting padahal itu nggak ideal untuk di syuting ya kan, berapa kali
udahlah biarin gitu ya. Karena mungkin tidak percaya pemain muda, ya nggak boleh tidak percaya. Kalau satu tim harus saling percaya ya. Itu namanya juga tim, ya harus saling percaya. Itu pilihan pelatih juga. Gitu. Menit 40 lebih. Lagi enak-enak nyerang, wah ya bisa menang kalau main kayak gitu. Ya gitu saya nanti. Sumbu pendek datang lagi, mentalitas main Indonesia. Itu sengaja mancing provokasi. Emang pemain muda gitu ya. Tapi ya nggak kayak, aduh, yang mabok agama dong. Di ini langsung meledak aja kayak petasan itu apa rawit apa gitu, langsung aduh pakai akal dong. Ya bukan menyalahkan Ferrari atau apa, ada yang bilang karena dia anggota, apalagi anggota harus lebih sabar. Ya walaupun pemain muda ya, makanya itu nih, akal, perasaan atau nafsu itu harus seimbang, harus seimbang. Di mana nafsu dan perasaan yang melebihi akal ya kayak gitu. Sama akal, wah itu merugikan aku dan merugikan negaraku gitu. Bukan kamu doang tim, bukan, aku, tim, dan negaraku kayak gitu. Ayo belajar bertanggung jawab. Ini bukan untuk menyalahkan, evaluasi, introspeksi. Makanya kenapa orang Eropa jarang itu, karena Eropa IQ, bukan IQ-nya ya, mungkin IQ-nya ya. Jadi nggak gampang terpancing. Bukan sama, memang sikutnya karena dia acting, jikut gini kena dada, tapi megangnya muka kayak si Biscuit itu nggak salah. Itu pemain itu licik boleh, pintar harus, licik boleh, cerdas harus. Kenapa? Yang nggak boleh liciknya itu wasit. Jadi kita ke wasit kembali. Itu kayak Hamner itu. Dia itu kalau apa maksudnya, kalau dia mau ini disatuin sama bola. Ya pemain Vietnam jadi nggak pelanggaran, nggak ini. Tapi orang lainnya ini gitu. Kalau ada yang memang ya udahlah, harus lebih pintar. Itu makanya evaluasinya. Sebenarnya gitu itu, aduh lagi enak-enaknya. Nih, ya buat pemain muda yang kalau kalian yang nonton nih, yang mau jadi pemain bola ya harus, akal itu harus didahulukan dulu, bukan nafsu. Merusak nafsu itu. Bahkan yang dari pertarungan dipancing nafsunya kayak gitu. Dia main bola juga sama, jadi nggak fokus. Ada nggak Marcelino Ferrari meminta maaf ke seluruh warga Indonesia karena dengan kelalaiannya tidak ini minta maaf? Enggak, di IG-nya enggak, dibiarin. Itu mentalitas pemain Indonesia kayak itu, jadinya masih terbawa. Ini dah sok Filipina, lihat yang pancing Ferrari, badannya besar banget, bukan nggak berani, dia pakai ini kepala. Memang sengaja provokasi, pura-pura sikutnya kena muka padahal cuma kena dada. Tapi di par ya ada niatan ikut jelas banget. Susah, cari kami hitam wasit, bukan salah wasit Mariso. Ya evaluasi diri sendiri gitu. Saya nih, kalau Indonesia dari pertandingan itu, saya mah sebelnya, keselnya gitu, kesel, ya marah gitu. Sebenarnya kalau gagal semifinal ya nggak masalah gitu, karena itu mah ini kalahnya itu
non teknis melulu. Saya